Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,34% ke angka 4.942. Seminggu ini bisa kita lihat ISG masih gagal naik menembus resisten kuatnya di angka 5.000. Dan di video ini saya akan menganalisa pergerakan ISG ke depannya. Adakah peluang untuk break resisten kuat ini atau malah berpeluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50? Selain itu, saya juga akan memberikan screening beberapa saham untuk jadi bahan pertimbangan teman-teman. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari ISG atau komposit. Jadi akhir minggu ini saya kembali akan membahas pergerakan dari ISG dalam satu minggu ini. Karena menurut saya ISG saat ini layak untuk kita amati. Satu minggu ini jika kita lihat ISG masih gagal untuk naik di atas angka 5.000. Yang saat ini merupakan resisten kuat yang harus ditembus oleh ISG. Memang minggu lalu ISG sempat naik di atas angka 5.000. Tapi bisa kita lihat setelah kenaikan ini candle yang terbentuk juga kurang bagus. Setelah itu mulai turun, sempat turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan rebound. Tapi saat menyentuh garis resisten angka 5.000 mulai turun kembali. Dan menariknya apabila teman-teman ingat, Kamis kemarin ISG turun 1% lebih. Dan yang lebih menarik, penurunan 1% lebih ini terjadi pada masa pre-closing. Jadi itu hebatnya market maker atau bandar. Dia bisa menurunkan market 1% lebih tanpa kita sebagai seorang retail melakukan apa-apa. Jadi pada saat kita tidak bisa buy atau sell, tiba-tiba market dibuat turun. Dan hari ini terlihat ISG naik kembali. Walaupun kenaikan ini juga tidak terlalu tinggi. Sempat naik mendekati angka 4.966. Pada penutupan ditutup turun kembali ke bawah angka 4.950. Jadi dari bentuk candle terbentuk dan tren saat ini saya melihat ISG dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan peluang untuk turun kembali menuju garis EMA 50 juga masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading selalu saya wanti-wanti, selama ISG masih gagal naik menembus resisten di angka 5.000, teman-teman harus lebih disiplin dalam melakukan trading. Karena peluang untuk turun menembus garis EMA 50 dan balik kembali ke angka 4.500 masih sangat besar kemungkinannya. Dan jika kita lihat, resisten kuat saat ini di angka 4.500. Jadi selain ada resisten di EMA 50 yang saat ini masih menahan ISG, ada satu support di EMA 50, ini ada satu lagi support di angka 4.500. Karena candle 3 hari terakhir ini terlihat tidak adanya kekuatan untuk mendorong ke atas, peluang minggu depan untuk turun masih sangat besar. Jadi setelah pembahasan ISG ini, seperti biasa saya akan coba men-screening saham-saham untuk teman-teman jadikan acuan atau pilihan untuk masuk watchlist minggu depan. Kita mulai dari A. Bisa kita lihat Adro hari ini masih bertahan dekat dengan daerah support di EMA 50. Jadi memang terlihat hari ini Adro memang di bawah garis EMA 50, tetapi sebenarnya masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena seperti saya bilang, selama candle masih berada dalam garis, kita masih belum bisa mengkonfirmasi sudah break dari support atau resisten ini. Jadi seperti yang saya jelaskan pada analisa Adro sebelumnya, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, Adro masih layak untuk di hold. Karena peluang untuk rebound masih sangat besar. Tapi apabila ternyata minggu depan Adro gagal break
gagal bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, hati-hati Adro berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 950. Jadi ingat, apabila minggu depan gagal bertahan, akan turun kembali menuju support di 950. Oke, bisa kita lihat Ace saat ini juga masih bertahan di atas daerah support di EMA 150. Jadi sebelumnya berhasil break dari garis EMA 150, terlihat masih gagal naik menembus resisten di angka 5.550 setelah itu bergerak sideways, sempat turun di bawah garis EMA 150 tapi bertahan di atas garis support di EMA 50, naik kembali dan saat ini tetap bertahan. Jadi kalau saya lihat secara candle, S juga masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di EMA 50 di sekitar harga 1420-an sampai harga 1550. Tapi seperti biasa, teman-teman harus tambahin dengan ilmu bandarmologi. Jadi coba teman-teman analisa kembali apa yang dilakukan bandar dan asing hari ini untuk menambah peluang kemungkinan naik atau turunnya. Tapi secara candle saya melihat S masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Saham ADI jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways dengan resisten berada sekitar harga 675 dan support berada di harga 600. Saham S juga saya lihat masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50 ini. Dan selama bertahan di atas garis EMA 50 ini, saham ADI masih layak untuk di hold. Ini saham APLN hari ini mulai turun kembali. Untuk teman-teman yang ikuti analisa saya pada dua hari sebelumnya, saya sudah menyarankan untuk take profit apabila terlihat APLN masih gagal naik menembus harga 130. Jadi semoga teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham APLN sudah take profit hari ini. Karena ada peluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50. Tapi apabila ingin investasi atau ingin hold untuk jangka menengah, hold saja selama masih bertahan di atas support kuat di EMA 50 ini. Saham Akra bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Resisten minor berada di sekitar harga 2.700 dan resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 2.780. Jadi Akra juga masih ada peluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Karena berada di antara garis support di EMA 50 dan resisten di EMA 150. Untuk supportnya sekitar harga 2.360. Saham Antam yang kemarin baru saya analisa bisa kita lihat hari ini masih melanjutkan penurunan. Dan sesuai dengan analisa saya kemarin, untuk teman-teman mau entry sebaiknya tunggu Antam turun mendekati atau menyentuh garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry lagi. Karena saat ini peluang untuk turun masih sangat besar. Saham ASI masih bergerak sideways dan masih berusaha untuk break dari resisten di angka 5000. Saya lihat kemungkinan untuk turun kembali menuju support di EMA 50 masih ada minggu depan. Jadi untuk teman-teman mau entry bisa tunggu di sekitar daerah support ini. Peluang untuk naik memang ada karena ASI akan membagikan dividen. Ini membuat adanya sentimen positif pada kenaikan ASI. Tapi hati-hati adanya dividen trap pada saham ini, walaupun tidak akan sebesar saham-saham seperti PTBA atau Telkom yang dividennya lumayan besar untuk dividen yieldnya. BBRI bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dengan resisten terdekat di harga 3.300 dan support di EMA 50 di sekitar harga 2.970. Dan hari ini saya belum lihat apa yang dilakukan asing pada saham BBRI, tapi ingat untuk saham BBRI kita harus fokus pada asing. Selama asing masih melakukan distribusi, teman-teman harus hati-hati. Tapi apabila asing sudah mulai masuk, kita masih bisa hold dengan tenang saham ini. Coba BBCA masih terlihat gagal break dari resisten kuat di EMA 150 dan saat ini sudah dekat dengan daerah support di EMA 50.
di sekitar harga 27.360. Jadi untuk teman-teman pengen entry, bisa entry apabila berhasil rebound, tapi saran saya sebaiknya tunggu BCI berhasil break dari garis EMA 150 baru entry, atau tunggu dia turun kembali mendekati harga 25.000 baru teman-teman entry. Karena selama garis EMA 50 dan 150 terlalu dekat, saya sih tidak terlalu menyarankan untuk entry. Karena bisa saja entry di sini, dekat dengan sini udah mulai turun kembali, malah tiba-tiba garis support di EMA 50 bisa terlewati. Jadi paling aman tunggu break dulu baru entry, atau tunggu rebound dari garis support yang jaraknya jauh dengan resistennya. Oke. Saham BJTM mulai turun lagi. Kemarin baru saya analisa, saya sarankan untuk tunggu di sekitar harga 490. Hoki bisa kita lihat saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Trennya masih bisa turun. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 630, di sekitar daerah sini. Jadi masih ada peluang untuk turun di bawah harga atau di sekitar harga 630. Untuk teman-teman mau entry bisa tunggu di sekitar harga 630 atau di harga 600. Dan PTBA seperti yang sudah diperkirakan akan langsung ARB hari ini, setelah kemarin baru mencatatkan pembagian dividen. Dan jika kita lihat seperti analisa saya pada saham PTBA kemarin, PTBA masih gagal untuk break dari resisten di harga 2.500. Dan saat ini berada tepat di garis support di EMA 150. Hari Senin depan memang masih ada peluang untuk turun kembali di bawah garis EMA 150 dan mendekati garis support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang memanfaatkan kesempatan ini untuk entry, sebaiknya tunggu saham ini terkonfirmasi rebound baru teman-teman entry. Karena tadi hampir 3-4 orang langsung mend-DM di Instagram untuk menanyakan kenapa PTBA langsung ARB. Padahal itu semua orang sudah tahu, karena dividen yield yang sangat tinggi biasanya keesokan harinya akan ARB. Walaupun nggak semua saham, seperti saham Pegas setelah dividen malah melanjutkan kenaikan. Oke, Cepin saat ini masih bergerak sideways. Kemarin juga baru saya analisa dengan support di resisten di angka 6.000, support di EMA 150 sekitar harga sekarang 5.500, dan satu support lagi di garis EMA 50. CTRA jika kita lihat saat ini masih gagal naik menyentuh daerah resisten di EMA 150. Hari ini mulai turun, ada peluang untuk turun kembali menuju support minornya di sekitar harga 660. Dan satu support kuatnya di garis EMA 50 di harga 630. Jadi untuk teman-teman pengen entry bisa tunggu di daerah support di harga 660 atau di harga 630 di dekat dengan garis EMA 50-nya. Saham ERA bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan mulai turun kembali menuju daerah support di EMA 50-nya. Hati-hati apabila support ini terlewati, maka ERA akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun kembali menuju harga 1100. HMSP bisa kita lihat saat ini telah turun kembali menuju support di EMA 50. Coba teman-teman yang ingin beli atau sudah punya saham HMSP, lihat dulu hari ini apa yang dilakukan bandar dan asing. Apabila bandar dan asing hari ini melakukan distribusi, hati-hati minggu depan ada peluang HMSP untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1500. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness bagi teman-teman yang ingin entry membeli saham HMSP. Jadi tunggu sekitar harga 1500.
saham ini masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 di sekitar harga 710 dan support saat ini berada di sekitar harga 640. Kalbe, jika kita lihat, menarik untuk dilihat karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150 dan dekat dengan harga resisten di 1480. Apabila minggu depan resisten di harga 1480 ini terlewati, maka Kalbe berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1600. Jadi untuk teman-teman mau pingin cari saham-saham kemungkinan uptrend, bisa coba masukin Kalbe ke watchlist. Medco, jika kita lihat, masih gagal naik menembus resisten di EMA 50, tapi sahamnya juga saran saya bisa masuk watchlist karena kemarin harga minyak mulai naik. Jadi apabila dalam 1 minggu ini harga minyak terus mengalami kenaikan, ada peluang Medco untuk break dari resisten di EMA 50 ini dan naik menuju resisten berikutnya di EMA 150 di sekitar harga 575. Jadi untuk teman-teman yang tanya garis EMA 50 di harga berapa, saat ini di sekitar harga 480. Di garis EMA 50 di 480, apabila berhasil break, teman-teman entry, ada peluang untuk naik kembali menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 575. Jadi sekian untuk hari ini. Untuk screening sahamnya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.